Salut les amis, ketemu lagi sama aku Farah dan di sini aku pengen mengupas tentang salah satu karya sastra yang sangat terkenal berjudul Zadig karya Voltaire. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai Zadig, kalian tahu nggak sih siapa itu Voltaire? Jadi, Voltaire adalah salah seorang penyair yang karya-karyanya sangat disukai oleh kaum bangsawan, hingga akhirnya ia pun bisa hidup berdampingan dengan bangsawan. Nah, akan tetapi ada salah satu pengalaman buruk dari Voltaire, yaitu ketika ia berkelahi dengan salah seorang bangsawan karena permasalahan wanita. Nah, ini pun kemudian membawa Voltaire dikirim ke penjara Bastille dan berakhir dibuang ke Inggris. Ini berhasil menunjukkan bahwasanya Voltaire selama ini terlena dengan kekayaan dan juga ia pun akhirnya menyadari bahwasanya kehidupan para bangsawan, para bourgeois ini adalah kehidupan yang munafik. Mereka berpura-pura baik di depan Voltaire, menyanjung-nyanjung di depannya, tapi di belakangnya mereka pun tetap merasa iri dan ingin menghilangkan Voltaire. Masuk ke dalam cerita Zadig, jadi buku ini sebenarnya mengisahkan tentang salah seorang pemuda yang namanya juga Zadig seperti pada judulnya. Ia adalah seorang lelaki yang sangat baik hati dan juga berpendidikan. Nah, di chapter pertama ia diceritakan sebagai seorang yang percaya diri untuk bisa mendapatkan hati seorang gadis bernama Semir. Nah, akan tetapi faktanya adalah Zadig pun ditolak padahal ia telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan gadis tersebut. Kehidupan Zadig pun berlanjut setelah penolakan itu. Zadig sering dikira sebagai orang yang jahat, ia mendapatkan tuduhan tak berdasar dan juga ada di satu titik di mana Zadig pun mendapat amanah karena kebijaksanaannya, dan di akhir buku ini diceritakan bahwasanya Zadig pun berhasil menjadi raja. Tapi di video ini aku pengen mengupas lebih lanjut lagi tentang pesan-pesan apa sih yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Voltaire dalam buku Zadig ini. Poin yang pertama, Voltaire melalui Zadig ingin menyampaikan bahwasanya ia tidak setuju bahwasanya perempuan pada masa itu yang baru ditinggal mati oleh suaminya juga harus mengorbankan dirinya untuk dibakar hidup-hidup. Poin kedua, kaum bangsawan cenderung berkuasa atas rakyat biasa. Hal ini ditujukan ketika Zadig mendapatkan tuduhan tak berdasar telah mencuri anjing dan juga kuda milik salah seorang bangsawan. Nah, ini kemudian membawa Zadig untuk mendapatkan hukuman, dan bahkan ketika ia telah terbukti tidak bersalah, Zadig pun harus membayar sejumlah emas. Poin ketiga, masih ada jual beli surat penghapusan dosa atau indulgensi pada masa itu. Poin keempat tentang penyalahgunaan jabatan. Hal ini ditujukan pada kasus Bendahara Nabusan yang mengingkari dirinya dengan cara mengambil sejumlah harta kekayaannya ketika ia diamanahi untuk menjaganya. Dan poin yang kelima menunjukkan bahwa kehidupan manusia telah digariskan oleh Tuhan. Kehidupan tidak berpihak kepada orang-orang yang berlaku baik kepada sesamanya, tetapi kehidupan akan berjalan dengan apa yang telah Tuhan tuliskan dan gariskan untuk orang tersebut. Oke, jadi itu tadi penjelasan aku tentang Voltaire dan juga karyanya terkenal berjudul Zadig. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.